Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Dodi Setiawan dari kelompok 8. Di sini saya mewakili kelompok 8 untuk menjelaskan mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 menyatakan bahwasanya setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, apa sih NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu? NPWP itu merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar nomor 6 tahun 1983, yakni di pasal 2, adalah merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari si wajib pajak. Nah, dengan diperolehnya nomor pokok wajib pajak, itu berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Jadi nanti kita sebagai yang wajib pajak itu wajib dan harus membayar pajak ketika sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP juga memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan itu memiliki keterkaitan dengan nomor pokok wajib pajak. Seperti itu. Lalu setiap wajib pajak itu hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit angka pertama itu merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Struktur lebih merincinya dari NPWP itu dapat dilihat pada gambar di atas. Penjelasan arti kode NPWP tersebut sebagai berikut. Pertama, 2 digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak, contoh 01 atau 03. 01 sampai 03 itu adalah wajib pajak badan. Sedangkan 04 sampai 06 adalah wajib pajak pengusaha dan seterusnya. Lalu 6 digit berikutnya setelahnya, 6 digit setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP. Nah, 1 digit Z selanjutnya, 1 digitnya berfungsi sebagai kode pengamanan agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP. Lalu 3 digit dari ke-6 digit terakhir selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Lalu 3 digit terakhir itu adalah status wajib pajak tunggal, pusat atau cabang. Misalkan 00. 00 itu status wajib pajak tunggal atau pusat. Sedangkan 001, 002 dan seterusnya itu untuk status wajib pajak cabang. Lalu mengenai jenis-jenis NPWP, NPWP sendiri terbagi menjadi 2. Ada NPWP pribadi dan juga ada NPWP badan. Nah, dari NPWP pribadi perbedaannya adalah yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Contohnya, memiliki penghasilan dari pekerjaan atau memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, memiliki penghasilan dari usaha. Nah, NPWP pribadi ini lebih ke penghasilan dari seseorang atau dari sebuah keluarga. Sedangkan NPWP badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
Contoh, badan milik pemerintah dan juga badan milik swasta. Selanjutnya, NPWP sendiri memiliki manfaat untuk perpajakan. Walaupun NPWP merupakan dokumen yang penting, masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak membuat NPWP malah. Padahal NPWP sendiri memiliki banyak manfaat di dalam ataupun di luar perpajakan. Contoh, pertama, sebagai persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Ataupun sebagai persyaratan administrasi untuk melamar pekerjaan. Beberapa instansi saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat atau syarat dokumen-dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya kredit bank, rekening dana nasabah, rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP, surat izin usaha perdagangan, pembuatan paspor, ataupun melamar pekerjaan. Lalu manfaat yang kedua, untuk mempermudah urusan perpajakan. Manfaat dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, kita bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain-lain. Jadi, dengan memiliki NPWP, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Karena bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan, yaitu mempunyai NPWP, akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal yang berlaku. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.